Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Putri dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Baik teman-teman, Miss Putri akan sapa teman-teman terlebih dahulu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, jika sudah siap, silahkan teman-teman persiapkan buku paket pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita mulai kepada pembelajaran, Miss Putri akan ajak teman-teman melantunkan Asmaul Husna bersama-sama. Tolong simak dengan baik ya, dan ikuti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'aimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Mushi, Ya Mubdi, Ya Mu'ir, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muttaqim, Ya Ya Rauf, Ya Malikul Mulk,
Oke, baik teman-teman. Kenapa tadi Miss Putri mengajak teman-teman untuk melantunkan Asmaul Husna terlebih dahulu? Ya, karena Asmaul Husna yang tadi kita baca akan berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, betul sekali. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Wahhab, atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti Allah Maha Pemberi. Nah, jadi setelah tadi teman-teman mendengarkan lantunan Asmaul Husnanya, mari sama-sama sekarang kita pelajari mengenai Allah Maha Pemberi. Untuk lebih lanjut, simak penjelasan Miss Putri dengan baik ya. Dalam pembelajaran kali ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus bisa teman-teman capai. Oke, Miss Putri akan informasikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik harus mampu mengenal Asmaul Husna Al-Wahhab dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik harus mampu menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Wahhab dengan sangat baik dan benar. Tujuan yang ketiga, peserta didik harus mampu melafalkan Asmaul Husna Al-Wahhab dengan jelas dan benar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu teman-teman harus mampu menerapkan makna Asmaul Husna Al-Wahhab di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam pembelajaran kita hari ini ada 4 tujuan yang harus bisa teman-teman capai. Yang pertama, tadi sudah Miss Putri sebutkan, begitupun dengan yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita bisa tercapai semua ya teman-teman ya. Setelah tadi teman-teman mengetahui tujuan pembelajaran kita, kali ini kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian Allah Al-Wahhab atau Allah Maha Pemberi. Al-Wahhab, Asmaul Husna Al-Wahhab ini menempati urutan ke-16 di dalam Asmaul Husna, di mana Al-Wahhab di dalam bahasa Arab, sedangkan di dalam bahasa Indonesia Al-Wahhab memiliki arti Allah Maha Pemberi. Maksudnya apa Allah Maha Pemberi? Maksudnya adalah Allah memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya. Allah sudah memenuhi semua kebutuhan makhluknya sebelum makhluknya meminta. Allah juga memberi kepada siapa saja yang Ia kehendakinya, baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Allah juga memberi tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa pamrih. Nah, jadi maksud dari Allah Maha Pemberi di sini adalah Allah sudah memberikan apapun itu untuk makhluknya yang Ia kehendaki, tanpa diminta, tanpa syarat, dan tanpa pamrih. Nah, itu tadi adalah pengertian dari Allah Al-Wahhab. Sekarang ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Allah Al-Wahhab, yaitu ada pada Quran surah Al-Imran ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Nah, itu adalah ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat Maha Pemberi kepada segala makhluknya, tanpa harus diminta terlebih dahulu.
Oke, baik teman-teman, sekarang mari kita sama-sama melafalkan Asmaul Husna Al-Wahhab. Ikuti setelah Miss Putri ya. Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Satu kali lagi ya. Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Oke, nah itu tadi adalah pelafalan Asmaul Husna Al-Wahhab. Silakan teman-teman ikuti pelafalannya dengan baik beserta artinya ya. Nah, setelah tadi teman-teman meyakini dan mengetahui makna dari Asmaul Husna Al-Wahhab serta teman-teman sudah dapat melafalkannya dengan baik, selanjutnya adalah teman-teman harus bagaimana cara kita meyakini dan meladani sifat Allah Al-Wahhab ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang bisa kita lakukan adalah salah satunya yaitu dengan kegiatan berbagi. Nah, jadi ketika kita sudah yakin bahwa Allah memiliki sifat Al-Wahhab, maka Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, yang selalu ingin berbagi kepada orang lain, yang selalu ingin membantu kesulitan orang lain, baik dengan menggunakan harta, baik dengan menggunakan jasa, tenaga, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya itu adalah yang ada pada slide gambar yang pertama. Yang bisa teman-teman lakukan adalah misalnya seperti berbagi dengan sesama saudara yang kurang mampu atau yang membutuhkan. Misalnya teman-teman bisa datang ke panti asuhan atau ke tempat yang lainnya. Kemudian gambar yang selanjutnya, teman-teman bisa lakukan contoh sederhananya yaitu dengan jika ada saudara kita yang sedang terkena musibah, maka jangan segan untuk kita menolongnya. Misalnya dengan memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, uang, dan bantuan, dan lain sebagainya. Nah, jadi sikap kita sebagai anak muslim dalam meneladani dan meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Wahhab, maka kita harus terbiasa melakukan sikap dermawan. Ya, karena Allah saja Maha Pemberi kepada makhluknya tanpa pamrih, tanpa diminta ya. Maka kita sebagai makhluknya pun sebisa mungkin harus mencontoh perilaku baik dari sifat Allah Al-Wahhab ini, yaitu dengan berbagi kepada sesama dan menjadi pribadi yang selalu dermawan, insya Allah. Baik teman-teman, kita lanjut ke kegiatan Ayo Melakukan. Di sini Miss Putri punya beberapa poin yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama, teman-teman harus berikan satu contoh sikap menerapkan Asmaul Husna Al-Wahhab dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti berbagi. Nah, ketika teman-teman mencontohkan sikap tersebut, maka silakan fotokan hasilnya, kemudian nanti teman-teman upload di Google Drive. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan yang kedua, siswa melafalkan Asmaul Husna Al-Wahhab beserta artinya dengan jelas dan dengan benar serta dengan baik. Kemudian, ketika teman-teman melafalkan Asmaul Husna Al-Wahhab beserta artinya, Miss Putri minta untuk direkam menggunakan audio recorder. Rekam via suara ya teman-teman ya. Kemudian silakan nanti teman-teman kumpulkan tugasnya di Google Drive. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tugas hari ini dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Oke, baik teman-teman, setelah tadi kita sudah membahas mengenai pengertian Allah Al-Wahhab, kemudian ayat Al-Quran yang menerangkan Allah memiliki sifat Al-Wahhab, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, kemudian teman-teman sudah belajar melafalkan, dan alhamdulillah sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita ambil kesimpulan yang sudah kita pelajari. Kira-kira apa saja sih yang sudah kita pelajari? Nah, kesimpulan yang pertama adalah Allah SWT memiliki Asmaul Husna Al-Wahhab, yang artinya Allah Maha Pemberi. Kesimpulan yang kedua, Allah dapat memenuhi segala kebutuhan seluruh makhluknya tanpa harus diminta.
Betul tidak? Kita sebagai makhluknya terkadang belum meminta pun, tapi Allah sudah memberikan kepada kita. Kesimpulan yang ketiga, Allah memberikan nikmat kepada yang Ia kehendaki. Nah, apalagi kalau misalkan kita beriman, nah Allah akan lebih cinta, akan lebih suka terhadap orang-orang yang beriman, sehingga Ia tidak segan, tidak ragu untuk memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Kemudian kesimpulan selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nikmat tanpa syarat dan tanpa membeda-bedakan. Iya, betul, tanpa dibeda-bedakan, tanpa membedakan jenis kelamin, tanpa membedakan usia, tanpa membedakan pekerjaan dan lain sebagainya. Allah akan memberikan semua makhluknya dengan nikmat yang Ia berikan kepada kita, ya tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Kemudian kesimpulan selanjutnya adalah Allah mencintai anak yang dermawan. Nah, karena kita harus mencontoh sikap Maha Pemberi dari Allah Al-Wahhab, maka salah satunya kita harus menjadi pribadi yang dermawan. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah anak muslim hendaknya memiliki sikap dermawan tanpa pamrih. Ya, kalau kita ingin mencontoh sikap baik dari Allah Al-Wahhab ini, maka kita harus menjadi orang yang dermawan dan tanpa pamrih, tanpa harus dimintai imbalan atau pujian. Jadi harus benar-benar ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena kita ingin meneladani sifat Al-Wahhab yang dimiliki oleh Allah. Baik, itu teman-teman kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kedepannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Dan mari sama-sama kita tutup kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya dengan baik dan silakan teman-teman kerjakan tugasnya dengan baik. Miss Putri tunggu ya teman-teman. Oke, Miss Putri akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Miss Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.